terlebih dahulu kita mengucap alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah ditetapkan oleh Allah pada tahun haji 1447 Hijriah ini sebagai tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menentukan bapak-bapak ibu sebagai tamu yang diundang pada tahun ini, maka tentunya nikmat yang luar biasa ini sangat layak untuk disyukuri. Sebab tidak semua orang yang mampu baik materi atau fisik bisa datang ke Mekah sebagai tamu Allah. Orang yang datang ke Mekah banyak, tapi yang sebagai tamu Allah ternyata tidak banyak. Yang berhaji banyak, tapi tidak semua yang berhaji dinyatakan Allah sebagai tamu Allah. Karena itu sekali lagi dengan bersyukur mudah-mudahan yang semua termasuk yang dicatat oleh Allah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau di Mekah orang selalu memanggil orang yang berhaji itu duyufur rahmat, bukan duyufur rahmat, tapi duyufur rahmat. Arti duyufur rahmat itu, duyuf itu tamu, tamu-tamu yang dipanggil oleh Zat yang maha luas rahmatnya, gitu. Jadi untuk menjadi tamu Allah ini memang hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu yang disebut oleh Nabi bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu adalah tamu Allah, maka barangkali sebagai gambaran agar kita sebagai tamu Allah bisa mengetahui seperti apa menjadi tamu Allah itu. Kita di Kalimantan Selatan punya gubernur. Tidak semua orang akan diundang oleh gubernur sebagai tamu. Hanya orang-orang yang beliau inginkan saja yang diundang untuk jadi tamu gubernur. Jadi sama, ketika akan menjadi tamu Allah, maka yang perlu kita ketahui hanya orang yang diinginkan oleh Allah saja yang akan diundang dan dicatat sebagai tamu. Ketika orang dapat undangan menjadi tamu gubernur, tentunya semua orang pasti bersiap untuk bisa jadi tamu yang baik. Sepatunya yang bersih, gitu kan? Tidak berarti memakai sepatu yang lusuh, apalagi pakai sandal. Kenapa? Sopan. Nah, bahasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang akan datang ke tempat gubernur sebagai tamu, dia pasti belajar. Kalau jadi tamu gubernur itu aturannya seperti apa? Bahasanya di kepemerintahan itu namanya adalah aturan protokoler. Dan ternyata menjadi tamu Allah juga harus memakai aturan protokoler, walaupun tidak tertulis, tetapi itu betul-betul ada. Karena itu lalu ada nanti istilah orang yang hajinya mabrur dan ada orang yang hajinya tidak mabrur.
Yang tidak mabrur itu tidak peduli protokoler. Bagaimana menjadi tamu Allah yang bagus itu dia tidak peduli. Sehingga wajar kalau hajinya tidak mabrur. Bahasa haji tidak mabrur itu kalau di Indonesia kan hajinya tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau mabrur itu artinya hajinya diterima. Kalau tidak mabrur berarti hajinya tidak diterima. Kuncinya di mana? Kuncinya yaitu tadi, yang hajinya mabrur itu dia mempunyai pengetahuan bagaimana aturan menghadap Allah sebagai tamu, mengerti aturan protokolernya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tamu yang datang itu tamu yang bagus-bagus sesuai aturan protokoler, biasanya pejabat itu nanti akan menyambui pulangnya para tamu itu. Disambui. Artinya ketika Bapak Ibu nanti jadi tamu Allah, yang kedatangan Bapak Ibu itu diterima oleh Allah, lalu disebut hajinya mabrur, maka pulangnya Bapak Ibu akan disambui oleh Allah. Itu sebagai pengetahuan dasar bagi Bapak Ibu yang akan berhaji. Jadi dasar pertama adalah bahwa Bapak Ibu adalah orang yang diundang oleh Allah sebagai tamu. Persiapannya tadi adalah bisa dan mengetahui aturan protokoler supaya nanti pulangnya disambui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dasar ini maka pihak-pihak di sini akan diajari secara lengkap insya Allah bagaimana protokoler menjadi tamu Allah baik di kota Mekah atau nanti di kota Madinah. Dan protokoler pertama itu adalah fikih haji dan umrah. Kenapa jadi ini jadi protokoler pertama? Karena kalau orang datang ke sana untuk berhaji tetapi tidak mengerti manasik hajinya, maka dia berarti tidak mengikuti protokoler. Umpamanya ketika diundang gubernur, lalu di situ disebutkan tamu memakai pakaian PSN lengkap. PSN lengkap itu kan berarti pakai sepatu, pakai jas dan pakai dasi serta pakai kopiah. Yang datang ini lengkap, pakai jas, pakai kopiah, pakai sepatu, pakai dasi. Tapi dasinya dia hanya mengikat sampai di sini, tidak sampai di leher. Kenapa? Karena dia tidak paham fikihnya protokoler pakai jas, pakai kopiah dan pakai dasi. Kalau pakai sepatu tapaling kira-kira kan depan. Maksudnya ketika ini terkait dengan fikih haji, maka orang harus mengerti betul cara berhaji itu bagaimana. Cara berhaji bagaimana? Karena fikih haji dan umrah itu menyangkut cara. Nah, ini yang pertama dalam fikih haji dan umrah. Ini tahalus saja. Belum melihat ke sini kebenaran. Kayak bang
Kalau ini kalau mengganali anak pisang bisa, tapi kalau mengganali kan F5 kan. nah bisa sama dengan. Ada coba kerja ini. Jadi fikih haji dan umrah yang pertama adalah orang harus mengetahui cara berhaji itu seperti apa, dan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Cara berhaji itu ada 3. Yang pertama namanya haji ifrad. Haji ifrad ini tidak menyembelih kambing. Lalu kadang-kadang dari bahasa ini ada kekhawatiran orang berhaji itu memilih yang termurah. Kalau ada bayar dam ya berarti termurah. Padahal itu salah. Ya tadi sebagai contoh, ketika menghadap gubernur, yang lain pakai sepatu baru, sidin memakai sepatu lawas supaya kadang-kadang ongkos. Nah, ternyata beda. Jadi yang 3 ini hendaknya tidak dipilih karena masalah bayar dam atau tidak bayar dam. Walaupun hukumnya seperti itu, kalau ifrad tidak bayar dam, kalau tamattu ada dam, kalau qiran ada dam. Jadi tidak itu yang dijadikan patokan, karena ketika Allah menentukan cara berhaji 3 macam ini, yang diinginkan Allah adalah agar yang menjadi tamu ini memilih mana yang bisa dia lakukan ketika jadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya dalam keduniaan kita ini, dia bisanya umpamanya datang menghadap gubernur itu, yang bisa dia lakukan hanya pakai sepeda motor, ya sudah. Yang lain mungkin ada yang datangnya bisa dengan mobil pribadi, ya sudah. Jadi ketentuannya, karena Allah selalu mengawasi kita, maka berbeda dengan menghadap gubernur. Gubernur tidak tahu orang ini datang pakai apa, tapi Allah tahu. Ketika orang ini datang ke Mekah menjadi tamu Allah, keadaannya seperti apa, Allah tahu. Maka memilih salah satu dari yang 3 ini, hendaknya bukan karena ini bayar dam, ini tidak bayar dam. Karena ada beberapa suara seperti itu, yang kayaknya berhaji haji apa, aku jadi beifrat aja supaya ada bayar dam. Itu catatan dari Allah. Orang ini berhajinya pamalan, apa-apa dipalar gitu kan, dan itu sangat tidak baik. Jadi patokannya memilih salah satu dari yang 3 ini adalah mana yang bisa dilakukan. Arti yang mana yang bisa dilakukan itu, supaya ketika memilih salah satu dari 3 cara ini, dia bisa mengerjakannya dengan sempurna. Contohnya begini, ada orang rencananya dari Indonesia ini nanti mau bertamattu. Ternyata ketika tiba giliran berangkatnya
dia masuk gelombang pertama ke Madinah dulu. Tidak lama di Madinah, seminggu di Madinah, langsung dibawa ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah hanya 5 hari lagi akan wukuf. Dia tadi inginnya ngambil tamattu. Kalau ada yang membisiki, kalau pian bercukur sebelum ke Arafah, tanggung. Lebih baik langsung aja. Lalu tidak jadi bercukur. Dia tidak bercukur, jadi tetap berihram sampai hari ke-8. Jadi umpamanya datangnya di Mekah hari ke-7 Dzulhijjah, hari ke-8 akan dibawa ke Arafah. Tadinya dia berniat datang ke Mekah hari ke-2 Dzulhijjah itu tawaf, sa'i, bercukur, ganti baju. Nanti hari ke-8 baru dia bermikat lagi di gedung tempat tinggalnya, berpakaian ihram untuk ke Arafah. Cuma waktunya hanya 5 hari antara datang sampai ke Arafah. Kalau dibisiki seperti tadi, tanggung dia. Padahal kalau cukur bayar dan berapa kambingnya sekarang? 900 rial. 900 rial itu kali 4.200 lebih 3.600.000. Murah di Antasar kecil barat kambingnya. Ya sudah, bawa kambing dari Antasar kecil barat. Sehingga ketika merasa mahalnya, akhirnya ya sudah, ifrat aja, tidak ada kambing, tidak bayar kambing. Ternyata selama 5 hari berihram terus sampai wukuf ke Arafah itu, dia ngomel terus. Kenapa ngomel? Repot sekali ya katanya berihram. Karena ihramnya orang Indonesia itu bercukur, bersisir tidak boleh. Ada yang melarang pakai odol ketika sikat gigi. Coba kalian bayangkan, tidak sisiran selama 10 hari. Ini namanya dia tidak mampu berifrat, karena dia selalu mengeluh kesulitan. Maka menurut tuntunan Allah, kalau ingin mengikuti protokolernya yang baik, bisa berhaji yang nyaman dan sempurna, dia tetap harus bertamattu. Bayar kambing 900 rial tidak dia pikirkan, karena dia sudah menyiapkan sejak dari tanah air. Nah, yang repot itu hitung dagang. Makan kambingnya 900 rial, manahani berihram seminggu, biar aja udah sakit-sakit diri seminggu. Lumayan 900 rial itu ditukarkan kurma. Nah ini beribadah atau berdagang. Jadi maksudnya 3 ini seperti itu. Mana yang perlu diperhitungkan supaya berhajinya nyaman. Artinya mulai sekarang dia silahkan menghitung dulu. Tanya jadwal keberangkatan kapan yang sudah pasti. Hitung itu harinya. Ini ke Madinah dulu atau ke Mekah langsung? Kalau ke Mekah langsung berapa hari menunggu di Mekah baru wukuf? Kalau ke Madinah, dari Madinah ke Mekah berapa hari dulu di Mekah nunggu wukuf? Itu yang harus dihitung, karena orang yang berpakaian ihram itu pasti banyak kesulitan. Khususnya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tidak ada masalah, karena pakaiannya yang biasa-biasa itu aja. Kalau pengalaman dulu, anak guring aja malah ibadah. Karena ini kain yang tapi itu kan beda kan. Ini kan kain membuka gagah, guring
pindah lapas burung dia repot, susah jadinya. Nah, jadi itu yang dipikirkan, yang direncanakan sejak sekarang. Artinya yang ini pilihan, silahkan ambil mana yang bisa dikerjakan. Tidak perlu orang berpikir mana yang afdal, karena kalau berpikir mana yang afdal, ulama sendiri tidak ada kesepakatan. Ada yang mengatakan ifrat afdal, ada yang mengatakan tamattu yang afdal, ada yang mengatakan qiran yang afdal. Yang mana yang betul-betul afdal? Tidak ada yang lain. Nah, ini yang pertama. Sekarang ini namanya manasik haji ifrat, cara berhaji ifrat. Mungkin ulun ambilkan